Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Anabila, NIM 12210183033 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A IAIN Tulung Agung. Berikut ini video praktik mengajar yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran berbicara dengan KD 4.4 kelas 9 SMP atau MTS, yaitu bunyi KD-nya menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam teks pidato secara lisan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan ini yaitu metode pembelajaran reseptif produktif. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam teks pidato dan menyampaikannya secara lisan dengan memperhatikan struktur pidato, ciri kebahasaan pidato, dan aspek lisan dalam berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi teks pidato, yaitu KD 4.4 kelas 9 SMP atau MTS dengan bunyi KD menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam teks pidato secara lisan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan pidato. Nah, sebelum membahas materi pidato, Ibu akan menampilkan satu buah video berpidato. Silakan anak-anak amati terlebih dahulu. Berikut ini video berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ellen Nurjana selaku pembimbing kami. Yang kami hormati teman-temanku tercinta serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi muda. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting pendidikan. Masih ada di antara mereka yang menyia-nyiakan kesempatan, padahal mereka memakai seragam, namun mereka nongkrong di warung wifi, menggunakan gawai tidak semestinya, bahkan melakukan hal-hal yang berbahaya.
Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Mereka seakan-akan tidak memikirkan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan orang tua mereka yang berharap anaknya dapat sekolah dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Namun mereka menyanyiakannya begitu saja. Padahal masih ada di antara mereka yang sungguh-sungguh menempuh pendidikan, bahkan sampai bertaruh nyawa demi mengenyam pendidikan. Karena keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses menuju sekolah. Oleh karena itu, kita yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan menggapai cita-cita. Anda bercita-cita menjadi apa? Dokter, profesor, insinyur, diploma, tentara, polisi, atau presiden. Itu semua tidak akan dapat tercapai tanpa adanya pendidikan yang memadai. Pendidikan merupakan jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tetapi selama masih ada di antara mereka yang menyanyiakan kesempatan, yang tidak sungguh-sungguh menimba ilmu, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup akan membuat orang lebih terdidik dan mendapatkan informasi lebih mudah serta menjadi orang yang lebih gentar. Hal ini yang membuat orang-orang yang berpendidikan mendapatkan kesempatan karir yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih luas, dan bahkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, maupun kehidupan pribadi, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin dan mempersiapkan diri untuk mencapai pendidikan yang setinggi mungkin agar dapat mewujudkan cita-cita. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video berpidato. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memiliki sekilas pandangan bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam teks pidato dan menyampaikannya secara lisan dengan memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan aspek lisan? Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam teks pidato dan menyampaikannya secara lisan dengan memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan aspek lisan berpidato. Yaitu dimulai dengan membuat kerangka pikiran utama. Selain itu, untuk dapat menyampaikan pidato secara lisan, ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, struktur pidato. Yang kedua, ciri kebahasaan pidato. Dan yang ketiga, aspek lisan dalam berpidato. Berikut ini penjelasan materi dari Ibu. Materi yang pertama yaitu struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, pendahuluan atau pembukaan, meliputi salam, sapaan hormat, ucapan syukur, dan pengenalan masalah. Cara memiliki pembukaan yang mengesankan yaitu dengan memperhatikan 5 unsur. Unsur yang pertama, menarik perhatian melalui pernyataan yang dramatis. Unsur yang kedua, yaitu membangun hubungan dengan audiensi
yaitu dengan menunjukkan empati kepada audiens. Unsur yang ketiga, kelayakan, dengan menunjukkan bahwa seseorang layak untuk berbicara tentang topik sebab pengalaman personal ataupun profesional yang dilakukan. Unsur yang keempat, yaitu tujuan, dengan menjelaskan harapan yang ingin dicapai setelah menyampaikan pidato. Unsur yang terakhir, yaitu peta jalan, dengan mengatakan pokok-pokok pikiran kepada audien. Bagian pidato yang kedua, yaitu isi. Penyampaian isi pidato harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, pernyataan posisi, yaitu pendapat yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Untuk memudahkan pernyataan posisi dapat menggunakan rumus pertanyaan. Siapa yang akan diyakini? Apa yang akan diyakini? Jenis argumen apa yang dapat menarik perhatian? Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Unsur yang kedua, yaitu tahap argumen, dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan yang nyata beserta contoh-contoh. Unsur yang ketiga, yaitu penguatan pernyataan posisi dengan memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara atau nada berbeda, mimik dan gestur, mengembangkan argumen secara logis dan didukung bukti-bukti sehingga tidak hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi saja. Bagian yang ketiga, yaitu penutupan. Dalam berpidato, seseorang harus dapat menutup pidato dengan memberikan kesan yang mendalam. Materi yang kedua, yaitu ciri-ciri kebahasaan pidato. Ciri-ciri kebahasaan pidato meliputi yang pertama, nominalisasi atau pembendaan, yaitu mengubah kata benda, kata kerja, kata sifat menjadi kata benda guna menghubungkan makna antar kalimat. Misalnya, kata berhasil menjadi keberhasilan. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti, yaitu dengan menulis teks pidato berbentuk istilah umum, bukan bentuk orang pertama. Ciri kebahasaan yang ketiga, kosakata yang berupa istilah teknis, pasangan kata sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna, dan kosakata berupa kata emotif yang digunakan untuk melibatkan perasaan audien, dan penggunaan kata tugas atau konjungsi yang bersifat menghubungkan bagian-bagian teks dan menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk guna mengekspresikan hubungan sebab akibat. Materi yang ketiga, aspek lisan dalam berpidato. Aspek lisan dalam berpidato meliputi yang pertama, yaitu mimik. Mimik adalah perasaan dalam hati yang disampaikan dengan ekspresi atau raut muka. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat atau kecepatan tinggi rendahnya nada kalimat. Yang ketiga, lafal. Lafal adalah ucapan yang harus diperhatikan dalam berpidato dengan jelas, baik pengucapan vokal maupun pengucapan konsonan. Yang terakhir, yaitu kinesik. Kinesik adalah gerakan tubuh atau cara berdiri saat berpidato harus dengan sikap berdiri tegap, rileks, dan ekspresi tenang, pandangan menyeluruh, dan bersemangat.
Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat video berpidato dengan memperhatikan struktur pidato, ciri kebahasaan pidato, dan aspek lisan dalam berpidato. Silakan anak-anak menyusun teks pidato terlebih dahulu, kemudian barulah membuat video berpidato dengan memperhatikan struktur pidato, ciri kebahasaan pidato, dan aspek lisan dalam berpidato. Untuk pengumpulan tugas ini, silakan anak-anak video kalian unggah di Google Drive. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan link. Setelah mendapatkan link, silahkan kirimkan link kalian ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, marilah kita ulas kembali pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan ke dalam pidato secara lisan dengan memperhatikan struktur pidato, ciri kebahasaan pidato, dan aspek lisan dalam berpidato. Yaitu anak-anak diminta sebelum kalian menyusun pidato kalian, yaitu terlebih dahulu membuat kerangka pikiran utama. Selain itu, untuk dapat menyusun pidato dan menyampaikannya secara lisan, ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, struktur pidato, yang kedua, ciri kebahasaan pidato, dan yang terakhir yaitu mengetahui aspek lisan dalam berpidato. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi anak-anak, struktur pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, penutupan. Selanjutnya, ciri kebahasaan pidato juga terdiri dari 3. Yang pertama, nominalisasi atau pembedaan. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Dan yang ketiga yaitu kosakata. Berikutnya yaitu aspek lisan dalam berpidato. Aspek lisan dalam berpidato yang harus anak-anak ketahui dan harus nanti diterapkan pada video yang Ibu berikan tugas tadi, yaitu aspek lisan terdiri dari 4. Pertama, lafal, kedua, intonasi, ketiga, mimik, dan yang terakhir, kinesik. Bagaimana anak-anak? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dan membaca hamdalah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anak dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya. Ibu berikan anak-anak batas waktu. Semangat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.